Perkenalkan saya Ananda dan sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian dan teori-teori dari sistem kepartaian. Sistem kepartaian ini merupakan sebuah konsep dari ilmu politik yang membahas bagaimana partai-partai politik berperan dalam pemerintahan suatu negara, terutama di negara yang menganut sistem demokrasi. Konsep ini pertama kali dikembangkan oleh para ahli ilmu politik dari Eropa seperti James Price, Giovanni Sartori, dan juga Moise Ostrogosky. Secara umum, sistem kepartaian ini menggambarkan bagaimana partai-partai politik di suatu negara berinteraksi, termasuk dalam hal-hal jumlah partai yang berperan, seberapa besar kekuatan mereka, serta bagaimana mereka ikut serta dalam pemilihan umum dan membentuk pemerintahan. Dalam praktiknya, cara kerja sistem kepartaian ini tidak hanya ditentukan oleh keberadaan partai-partai itu sendiri, namun juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, seperti aturan dalam sistem pemilu, struktur kelembagaan politik yang ada di negara tersebut, serta budaya politik yang berkembang di masyarakat. Lalu sistem kepartaian ini juga melibatkan bagaimana partai politik bersaing untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Seringkali bekerja sama antara satu partai dengan partai lainnya untuk mengumpulkan dukungan masyarakat, terutama jika tidak ada satu partai pun yang memenangkan suara mayoritas. Proses pembentukan koalisi ini sangat penting karena akan menentukan bagaimana kebijakan pemerintah dirancang dan dijalankan. Dengan demikian, sistem kepartaian ini tidak hanya mempengaruhi bagaimana partai politik berkompetisi dalam pemilu, namun juga berperan dalam menentukan kebijakan publik dan aksesibilitas pemerintah suatu negara. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang teori-teori dari sistem kepartaian. Yang pertama ada teori dari Duverger, merupakan sebuah teori yang dikembangkan oleh Maurice Duverger, seorang ilmuwan politik dari Prancis. Teori ini menjelaskan bahwa sistem pemilu suatu negara sangat mempengaruhi jumlah partai yang berkembang. Jika suatu negara menggunakan sistem pemilu mayoritarian atau first past the post (FPTP), di mana kandidat yang mendapatkan suara terbanyak menjadi pemenang tanpa melihat jumlah total suara yang diperoleh oleh kandidat lain, maka sistem kepartaian di negara tersebut cenderung mengarah kepada dua partai besar. Maksud dari dua partai besar dalam teori ini adalah bahwa dalam sistem pemilu mayoritarian seperti first past the post, hanya akan ada dua partai politik utama yang bersaing secara dominan dalam pemilu dan pemerintahan. Ini terjadi karena sistem pemilu tersebut cenderung mendukung partai besar dan membuat partai kecil sulit untuk bertahan, sehingga lama-kelamaan para pemilih lebih memilih partai yang memiliki peluang menang daripada mendukung partai yang kecil. Lalu teori kedua ada tentang sistem kepartaian yang dikemukakan oleh Giovanni Sartori. Ia membagikan sistem kepartaian berdasarkan jumlah partai dan bagaimana hubungan mereka antara partai-partai tersebut dalam suatu negara. Menurut Sartori, sistem kepartaian bisa terdiri dari satu partai, dua partai, atau banyak partai, tergantung situasinya. Namun yang paling penting bukan hanya jumlah partainya, tapi bagaimana partai-partai itu berinteraksi. Apakah mereka saling bersaing dengan sehat, bekerja sama, atau justru saling bertentangan. Misalnya ada negara yang hanya punya satu partai yang berkuasa, ada juga dua partai besar yang saling bergantian menang. Dan ada pula negara dengan banyak partai yang harus berkoalisi agar bisa membentuk pemerintahan. Teori ini membantu memahami bagaimana dinamika politik bekerja di berbagai negara. Lalu teori yang ketiga ada teori Clairvaux yang dikemukakan oleh Lipset dan Rokan. Teori ini menjelaskan bahwa sistem kepartaian terbentuk karena adanya perpecahan atau perbedaan antara masyarakat. Sejarah sistem kepartaian di Indonesia. Yang pertama ada era pendudukan Jepang. Nah, dalam masa ini penduduk Jepang banyak organisasi politik yang dibubarkan. Namun, Jepang mendorong pembentukan partai politik sebagai sarana untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Pada tahun 1913 dibentuklah Putera atau Pemuda Indonesia, yang merupakan organisasi yang mewakili berbagai elemen masyarakat Indonesia.
Ini adalah bentuk awal dari partai yang berfungsi untuk mengorganisir rakyat dalam mendukung Jepang. Yang kedua, ada era kemerdekaan dan politik demokrasi liberal tahun 1945 sampai 1959. Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia menghadapi tantangan untuk membangun pemerintahan yang stabil. Partai politik pertama pada tanggal 23 Agustus, Soekarno dan Muhammad Hatta mendirikan Partai Nasional Indonesia. Nah, partai ini berperan penting dalam pergerakan kemerdekaan. Yang kedua, Konstitusi 1945. Konstitusi ini disahkan pada tanggal 18 Agustus, memberikan kebebasan bagi partai politik untuk beroperasi. Banyak partai bermunculan seperti Masyumi dan Nahdlatul Ulama. Pada tahun 1950 dilakukan pemilihan umum pertama dengan hasil yang menunjukkan keragaman pemilu yang terjadi di antara partai-partai. Namun, sistem ini menyebabkan ketidakstabilan karena banyaknya partai yang ada serta kesulitan dalam membentuk koalisi pemerintahan yang solid. Nah, yang ketiga ada era Orde Lama. Pada 5 Juli 1999, Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang membubarkan konstitusi dan kembali ke Undang-Undang 1945. Demokrasi terpimpin, Soekarno membentuk sistem yang dikenal sebagai demokrasi terpimpin, di mana kekuasaan politik berpusat pada presiden dan peran partai politik dikendalikan oleh negara. Hal ini mengakibatkan pembatasan kebebasan politik dan penguatan PKI sebagai partai dominan. Ketidakpuasan dengan kebijakan pemerintahan dan meningkatnya konflik sosial mengarah pada tumbangnya Soekarno. Nah, yang keempat ada era Orde Baru. Pembatasan partai setelah jatuhnya Soekarno, Soeharto membentuk sistem Orde Baru dan membatasi jumlah partai menjadi 3, Golkar, PPP, dan Partai Demokrasi Indonesia. Nah, pengawasan ketat. Dalam sistem ini, partai-partai diawasi ketat oleh negara dan kegiatan politik yang dianggap merugikan stabilitas pemerintahan ditekan. Semua partai harus mendukung program pemerintah dan pemilu dilakukan dengan cara yang menguntungkan Golkar yang menjadi penguasa di bawah Soeharto. Yang kelima ada era reformasi tahun 1988 sampai sekarang. Nah, krisis ekonomi, krisis moneter Asia menyebabkan ketidakpuasan luas terhadap pemerintahan Soeharto yang akhirnya berujung pada reformasi politik tahun 1998. Pembaruan sistem kepartaian. Pasca reformasi, undang-undang baru dibentuk yang memberikan kebebasan lebih kepada masyarakat untuk mendirikan partai politik. Banyak partai baru muncul dan pemilihan umum lebih demokratis. Selanjutnya yaitu jenis-jenis sistem kepartaian. Secara umum, partai politik terbagi ke dalam 2 jenis, yaitu partai massa dan partai kader. Partai politik yang ada kemudian membangun sistem kepartaian yang dianut sebuah negara. Sistem kepartaian yang dianut sebuah negara dapat diklasifikasikan ke dalam 3 jenis, yaitu sistem partai tunggal, sistem dui partai, dan sistem multipartai. Yang pertama yaitu sistem partai tunggal. Sistem partai tunggal digunakan untuk partai yang benar-benar menjadi satu-satunya partai di dalam sebuah negara. Sistem partai tunggal sendiri menerapkan hanya memiliki satu partai yang memegang kekuasaan atas militer, pemerintahan, serta menguasai segala aspek yang berkaitan dengan kehidupan masyarakatnya. Partai tunggal biasanya berlaku di negara-negara komunis dan fasis. Partai tunggal yang menjadi satu-satunya partai besar digunakan sebagai alat pemerintah untuk menguasai masyarakat dan melanggengkan kekuasaan pemerintah. Sistem partai tunggal terdapat di beberapa negara Afrika, yaitu Ghana di masa Kwame Nkrumah, Guinea, dan Mali. Selain itu juga Eropa Timur dan Republik Rakyat Tiongkok. Yang kedua yaitu sistem dui partai. Sistem dui partai berarti adanya 2 partai dengan peranan dominan dari 2 partai dalam sebuah negara. Negara yang menggunakan sistem dui partai diantaranya ada Inggris, Amerika, dan Filipina. Dalam sistem dui partai, dengan jelas, partai terbagi menjadi partai penguasa karena menang dalam pemilihan umum dan partai oposisi karena kalah dalam pemilihan umum. Pembagian tugasnya di antara kedua partai, yaitu partai pemenang pemilu akan memerintah dan partai yang kalah dalam pemilu menjadi partai oposisi yang loyal. Dan yang terakhir yaitu sistem multipartai. Sistem multipartai pada umumnya berkembang di negara yang memiliki keanekaragaman dalam masyarakat, di mana perbedaan ras, agama, dan suku bangsa sangatlah kuat.
Sistem multipartai lebih mencerminkan keanekaragaman budaya dan politik daripada sistem duipartai. Negara yang menggunakan sistem multipartai adalah Indonesia, Malaysia, Belanda, Perancis, Swedia, dan yang lain-lain. Sistem multipartai tidak memiliki satu partai yang cukup kuat untuk membentuk suatu pemerintahan sendiri, sehingga dengan terpaksa membentuk koalisi dengan partai lain. Oleh karena itu, sistem multipartai mencerminkan adanya lebih dari dua partai yang dominan. Sistem kabinet yang diterapkan umumnya berupa sistem kabinet parlementer. Parlemen cenderung memiliki posisi yang lebih kuat dibanding lembaga eksekutif karena parlemen dapat menjatuhkan kabinet dengan mosi tidak percaya. Oleh karena itu, sistem multipartai cenderung melahirkan pemerintahan yang tidak stabil. Sistem multipartai memiliki beberapa dampak positif bagi stabilitas politik. Di antaranya yang pertama yaitu untuk meningkatkan representasi. Sistem multipartai memungkinkan berbagai kelompok, kepentingan, dan ideologi untuk terwakili dalam politik, sehingga dapat meningkatkan representasi dan legitimasi pemerintahan. Yang kedua yaitu mencegah dominasi. Dengan adanya banyak partai, tidak ada suatu partai yang mendominasi politik, sehingga mencegah terjadinya otoritarianisme dan memastikan adanya check and balance dalam pemerintahan. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan partisipasi politik. Sistem multipartai memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam politik melalui berbagai partai, sehingga dapat meningkatkan partisipasi politik dan juga demokrasi. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan stabilitas pemerintahan, demokrasi berjalan dengan baik, mendukung inspirasi rakyat dalam menciptakan suatu partai, dan rakyat bebas bersuara juga berpartisipasi di dalamnya. Yang selanjutnya yaitu adanya oposisi antara partai satu dengan partai yang lain, dan kemudian mencegah kekuasaan presiden yang terlalu besar karena wewenang pemerintahan dipegang oleh partai yang berkuasa. Namun perlu diingat juga bahwa sistem multipartai juga memiliki beberapa kelemahan dan tantangan seperti fragmentasi dan persaingan antar partai yang dapat mempengaruhi stabilitas politik. Sistem multipartai memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap stabilitas politik. Beberapa di antaranya seperti yang pertama yaitu lemahnya pemerintahan. Dalam sistem multipartai, dukungan mayoritas legislatif biasanya diperoleh melalui koalisi. Namun karena presiden tidak sepenuhnya bergantung pada dukungan legislatif, insentif untuk membentuk koalisi tidak sekuat dalam sistem parlementer. Hal ini dapat menyebabkan ketegangan atau konflik antara eksekutif dan juga legislatif dan akan berujung pada kebuntuan dalam pengambilan keputusan. Kemudian ada fragmentasi politik. Sistem multipartai seringkali menghasilkan parlemen yang terpecah-pecah, di mana banyak partai memiliki kursi terbatas. Hal ini akan menyulitkan pembentukan koalisi yang stabil sehingga pemerintahan menjadi lemah dan pengambilan keputusan menjadi lambat. Ketidakmampuan untuk mencapai konsensus di parlemen seringkali menghambat pelaksanaan program pembangunan dan reformasi sehingga akan merugikan rakyat. Kemudian ada praktik politik uang. Dengan banyaknya partai yang bersaing untuk mendapatkan suara atau kedudukan, dana kampanye tentu menjadi sangat penting. Banyak partai mengandalkan donasi dari pihak-pihak tertentu yang dapat memicu korupsi dan mengikis kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Praktik politik uang ini tidak hanya merusak integritas pemilu, tetapi juga dapat mengarah pada terpilihnya seorang calon yang tidak kompeten. Kemudian ada polarisasi politik. Sistem multipartai juga dapat menyebabkan polarisasi politik yang ekstrim. Perbedaan ideologi dan kepentingan antar partai seringkali memicu perpecahan di masyarakat. Polarisasi ini menciptakan iklim politik yang tidak kondusif dan dapat memicu konflik sosial seperti demonstrasi atau kerusuhan, sehingga akan mengganggu stabilitas nasional. Kemudian ada efisiensi anggaran negara. Banyaknya partai juga berdampak pada efisiensi anggaran negara. Setiap partai membutuhkan dana untuk operasional dan kampanye, sehingga anggaran negara untuk kegiatan politik menjadi membengkak. Hal ini mengurangi alokasi dana untuk sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian ketidakpastian politik meningkat
meningkat dengan banyaknya partai yang saling bersaing. Hal ini menyebabkan perubahan kebijakan yang sering dan kesulitan dalam perencanaan jangka panjang. Ketidakstabilan ini dapat menghambat investasi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi karena para investor ini cenderung enggan berinvestasi di negara dengan iklim politik yang tidak stabil. Jadi secara keseluruhan, meskipun sistem multipartai dapat mencerminkan keberagaman aspirasi masyarakat, realitanya menunjukkan bahwa dampak negatifnya terhadap stabilitas politik sangat signifikan ya. Reformasi politik diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah ini dan sehingga dapat menciptakan sistem yang lebih stabil dan juga efektif. Parliamentary threshold adalah ambang batas perolehan suara minimal partai politik dalam pemilihan umum untuk diikutkan dalam perolehan suatu kursi di DPR maupun di DPRD. Nah, secara sederhana itu, ambang batas ini itu berperan untuk membatasi jumlah partai politik yang akan masuk ke dalam suatu parlemen. Ketentuan dari ambang batas parlemen ini ditentukan dalam 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum atau pemilu. Ambang batas parlemen ini ditentukan dengan bertujuan untuk memperkuat stabilitas politik dan menghindari fragmentasi parlemen secara berlebihan. Karena Indonesia menganut sistem multipartai, maka perlu adanya suatu pusat kontrol pertumbuhan suatu partai politik agar tidak terjadi multipartai yang ini gesekan antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif, dan juga untuk mendukung sistem presidensial. Nah, parliamentary threshold juga bertujuan untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan representasi yang adil. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang sejarah parliamentary threshold. Parliamentary threshold atau ambang batas parlemen adalah presentasi minimum suara yang harus diperoleh partai politik dalam pemilu agar bisa mendapatkan kursi di parlemen. Konsep ini pertama kali diterapkan di Jerman Barat pada tahun 1949 dengan ambang batas 5% sebagai respon terhadap pengalaman buruk Republik Weimar yang mengalami ketidakstabilan politik akibat banyaknya partai kecil di parlemen. Nah, setelah itu sistem ini diadopsi oleh berbagai negara terutama di Eropa dengan variasi ambang batas Swedia 4%, Polandia 5%, dan Turki 10%. Negara-negara ini menerapkan parliamentary threshold untuk mencegah fragmentasi parlemen dan memastikan pemerintah berjalan lebih efektif. Terus di Indonesia parliamentary threshold mulai diterapkan pada pemilu 2004 dengan angka 2% setelah pemilu 1999 menghasilkan parlemen yang sangat terfragmentasi. Seiring waktu, angka ini meningkat menjadi 2,5% pada 2009, 3% pada 2014, dan 4% pada 2019 dan 2024. Tujuan utama dari parliamentary threshold adalah untuk mengurangi jumlah partai kecil di parlemen, meningkatkan stabilitas pemerintahan, dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Namun, sistem ini juga dikritik karena dapat menghambat representasi partai kecil dan kelompok minoritas, sehingga suara mereka tidak terwakili di parlemen meskipun mendapatkan dukungan dari masyarakat. Seiring perkembangan sistem politik di berbagai negara, parliamentary threshold terus menjadi perdebatan mengenai batas yang ideal agar tetap demokratis tanpa menyebabkan parlemen terlalu terfragmentasi. Nah, jadi yang selanjutnya yaitu kelebihan dari penerapan parliamentary threshold atau sistem ambang batas parlemen. Yang pertama yaitu stabilitas politik. Nah, jadi ambang batas membantu mengurangi jumlah partai yang dapat masuk ke dalam parlemen sehingga bisa menciptakan stabilitas politik. Nah, dengan lebih sedikit partai, proses pengambilan keputusan menjadi lebih mudah dan cepat sehingga mengurangi resiko terjadinya kebuntuan dalam legislatif. Kemudian yang kedua yaitu mencegah fragmentasi. Nah, jadi dengan membatasi jumlah partai yang dapat berpartisipasi di parlemen, ambang batas mencegah fragmentasi yang berlebihan. Jadi fragmentasi bisa menyebabkan kesulitan dalam membentuk koalisi dan mengelola kepentingan politik yang beragam, yang pada gilirannya dapat mengganggu efektivitas pemerintahan. Kemudian yang ketiga yaitu kualitas partai politik. Nah, di mana ambang batas yang tinggi mendorong partai-partai untuk memiliki ideologi dan program yang jelas. Nah, hal ini tuh karena hanya partai dengan dukungan sudah
substansial dari pemilih yang dapat memenuhi ambang batas dan mendapatkan kursi di parlemen. Jadi, pemilih bisa lebih mudah membedakan antara satu partai dengan partai yang lainnya. Nah, yang keempat yaitu pengurangan suara terbuang. Jadi, dengan adanya ambang batas, suara yang diberikan kepada partai-partai kecil yang tidak memenuhi syarat tidak akan terbuang sia-sia. Yang artinya dalam konteks perolehan kursi di parlemen. Nah, meskipun ada kritik mengenai suara terbuang, ambang batas membantu memastikan bahwa hanya partai-partai dengan dukungan signifikan yang terwakili. Nah, kemudian yang terakhir yaitu efisiensi legislatif. Nah, jadi dengan jumlah partai yang sedikit, proses legislasi menjadi lebih efisien. Hal ini tuh memungkinkan DPR untuk bekerja dengan lebih terstruktur dan fokus pada pengawasan serta pembuatan undang-undang. Nah, selanjutnya ada kekurangan dari parliamentary threshold atau sistem ambang batas parlemen. Yang pertama yaitu inklusi terbatas, di mana ambang batas bisa mengakibatkan kurangnya representasi bagi partai-partai kecil dan suara-suara minoritas. Nah, hal ini tuh bisa membuat beberapa kelompok masyarakat merasa tidak terwakili di parlemen. Nah, kemudian yang kedua yaitu suara terbuang. Jadi, meskipun ambang batas bertujuan untuk mengurangi suara terbuang, tapi dalam praktiknya tuh tingginya ambang batas justru bisa menyebabkan banyak suara sah menjadi tidak dihitung karena partai-partai tersebut tidak memenuhi syarat. Nah, yang terakhir yaitu potensi korupsi. Jadi, makin sedikitnya jumlah partai di parlemen, ada resiko bahwa kekuasaan bisa terkonsentrasi pada sejumlah kecil aktor politik. Jadi meningkatkan potensi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Nah, jadi secara keseluruhan, meskipun sistem parliamentary threshold ini memiliki kelebihan dalam hal stabilitas dan efisiensi politik, namun tantangan terkait inklusi dan representasi tetap perlu diperhatikan untuk menjaga kualitas demokrasi. Sekian dari saya, terima kasih. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi berikutnya, yakni mengenai hubungan parliamentary threshold dan juga sistem multipartai. Nah, jadi teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan hubungan keduanya? Parliamentary threshold sendiri seperti yang kita tahu bahwa adalah ambang batas suara minimal yang harus diperoleh oleh partai politik jika ingin masuk ke parlemen. Nah, kemudian yang kedua, sistem multipartai adalah suatu sistem di mana partai itu terdiri dari dua lebih partai. Oke, apa sih hubungannya? Menurut Duperger, teman-teman, dari Perancis, sosiolog asal Perancis 1954 mengatakan bahwa hubungan antara parliamentary threshold dan sistem multipartai itu sangatlah efektif dalam membatasi jumlah partai. Namun ada dampaknya teman-teman. Yang pertama adalah membatasi jumlah partai yang masuk ke parlemen. Lah, gimana maksudnya? Jadi begini teman-teman, ketika partai tersebut tidak dibatasi, maka partai-partai kecil itu akan lebih memperumit dari yang namanya proses legitimasi, sehingga hanya partai-partai besarlah yang telah melebihi jumlah parliamentary threshold yang bisa masuk ke parlemen. Yang kedua, yakni mengenai menciptakan fragmentasi politik. Fragmentasi politik itu apa teman-teman? Fragmentasi politik adalah suatu kekuatan politik yang terpecah belah menjadi kekuatan-kekuatan kecil. Sehingga untuk tidak terjadinya fragmentasi politik, maka dibatasilah yang namanya parliamentary threshold dalam sistem multipartai. Kemudian yang ketiga, mendorong partai koalisi yang stabil. Mengapa perlu untuk berkoalisi? Karena partai-partai kecil ini tidak memiliki yang namanya itu kuota yang cukup untuk masuk ke parlemen, sehingga perlunya adanya koalisi. Dan yang terakhir adalah mempengaruhi representasi minoritas. Kenapa harus dipengaruhi gitu? Karena gini, teman-teman, ketika terlalu besar parliamentary threshold ini tuh akan menyebabkan yang namanya representasi dari rakyat-rakyat minoritas itu tidak akan terpenuhi. Namun stabilitas politik terjaga. Yang kedua, ketika terlalu rendah menyebabkan representasi rakyatnya akan terpenuhi karena partai-partai kecil bisa masuk ke parlemen, namun bisa menyebabkan fragmentasi politik yang mengarah pada tidak terciptanya konsensus alias keputusan bersama dalam proses pemerintahan. Sehingga contoh-contohnya di sini teman-teman, ini Indonesia ya. Indonesia itu terdiri dari 4%
ambang batas suara minimalnya, sehingga ya hanya partai yang bisa melebihi 4% yang bisa masuk ke parlemen. Ya seperti partai PSI, Pasal Suara Data Indonesia, itu tidak masuk gitu karena tidak melebihi 4% waktu pemilu tahun kemarin. Yang kedua ada Jerman itu 5%, sehingga ya hanya partai yang menengah yang memang telah berkoalisi untuk masuk ke dalam parlemen. Kemudian ada Turki juga 10%. Ini paling tinggi teman-teman parliamentary threshold-nya. Yang terjadi adalah semuanya dapat terrepresentasi kepentingan rakyatnya, namun ya tidak stabilan akan politiknya. Kemudian yang terakhir ada Swedia itu sama seperti Indonesia 4%. Jadi diperlukannya koalisi nih bagi partai-partai kecil untuk masuk ke parlemen. Sehingga dapat saya simpulkan nih teman-teman bahwa hubungan antara parliamentary threshold dan multipartai sangatlah kompleks. Ada ketika terlalu tinggi memiliki kelebihan dan kekurangan, ketika terlalu rendah juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.